Lebih baik kamu jujur ke aku walaupun itu menyakitkan dibanding aku tahu kejujuran itu dari orang lain. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Kalau kalian baru pertama kali kesini, perkenalkan, namaku Weni. Dan di reading kali ini aku akan membahas tema yang banyak diminati, yaitu perasaannya yang terdalam untukku dari orang yang mencintai kamu. Jadi di sini kamu bisa melihat atau nggak menduga-duga lagi sebenarnya apa sih yang dia rasakan mengenai kamu yang terdalam, di lubuk hatinya yang terdalam. Tapi sebelum reading, aku mau mengingatkan teman-teman untuk subscribe dulu channel ini, klik tombol lonceng, dan pilih option all supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Dan sekarang aku udah nyiapin filenya, ada 3, kamu bisa pilih pakai intuisi kamu. File pertama, file kedua, file ketiga. Oke, pilih mana yang paling menggetarkan hati kamu. Kalau kamu butuh waktu lebih, kamu bisa pause dulu di sini. Aku juga udah nyiapin timestamp di kolom deskripsi, jadi kamu bisa langsung menuju kartu pilihan kamu. Oke, sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih file pertama, kita lihat bareng-bareng ya. Apa sih perasaan dia yang terdalam buat kamu? Aku punya Queen of Swords, the Star, the Chariot, Two of Swords, dan Three of Swords. Oke, kalau dari kartu ini ya, bisa aku bilang dia ini mengerti bahwa kamu itu anaknya pintar. Dia ngerti kamu itu ambisinya tinggi. Dia ngerti kamu itu tipikal yang pingin kedepannya nanti hidupnya enak. Nggak harus yang kaya raya gimana, tapi pingin hidupnya nyaman, enak, damai kayak gitu. Dia mengerti bahwa bersama dengan kamu, dia bisa melihat dunia dari perspektif yang berbeda. Bersama dengan kamu, dia bisa mengontrol hidupnya. Dari kamu dia belajar cara mengontrol hidup, cara mengerti batasan-batasan mengenai hidup, dan sebagainya. Dengan kamu juga, dia bisa mengerti, oh, tujuan hidupku kayak gini, aku harus begini, aku harus begitu, rencanaku ini, kalau nggak bisa, aku nanti akan begini, kayak gitu. Karena Queen of Swords ini adalah ratu yang bisa aku katakan ambisinya tinggi, pinter, dan dia somehow suka ngontrol orang lain untuk bisa mengikuti maunya dia, kayak gitu. Ya, kadang-kadang dia ini ngerasa terlalu dikontrol sama kamu, tapi somehow in a good way, dalam suasana yang menyenangkan kayak gitu, karena dia kan mencintai kamu. Jadi kadang kamu ngontrol dia pun dia oke-oke aja kayak gitu ya. Dan di sini juga dia mengerti kalau kamu tuh suka kebebasan, kamu anaknya nggak suka dikekang, dan dia mengerti itu. Dia melihat kamu sebagai ya ratu pedang kayak gitu ya, yang pinter iya, ambisi iya, ya kadang suka ngontrol sedikit-sedikit kayak gitu. Lalu kalau the Star, di sini kamu itu seperti bintangnya dia, kamu seperti penerang lah, kamu seperti setitik cahaya di malam dia yang sangat gelap. Tapi setitik cahaya ini bisa menerangi jalannya, ngasih petunjuk buat dia. Kamu itu seperti harapannya dia, motivasi terbesar dia itu kamu. Entah di sini dia jadi semangat kuliah, jadi semangat kerja, semakin tertata lagi hidupnya, makin pintar ngurus keuangan dan sebagainya kayak gitu, karena dia melihat kamu sebagai sesuatu yang ingin dia tuju. Kemungkinan di sini kalian masih bersama ya. Kalaupun kamu dan dia udah nggak bersama sih, dia masih mengenang kamu sebagai sosok yang luar biasa, bintangnya. Kamu tetap akan menjadi bintangnya dia. Meskipun udah nggak bersama, meskipun udah pisah, tapi di lubuk hati terdalamnya dia, kamu tetap ada sebagai katakanlah bintang kecil yang selalu menyinari hatinya. Kayak gitu. Dan bersama dengan kamu juga dia mengerti untuk paham mengenai pilihan-pilihan hidupnya. Kalau tadi dia masih bimbang mengenai keputusan ini dan itu, sekarang dia lebih bisa, oh ini yang ku mau, aku akan menuju ke sana, ini yang akan kuusahakan kayak gitu. Dan dia berterima kasih untuk itu, karena kamu, secara kamu sadari apa enggak, kamu itu adalah motivasi terbesarnya dia untuk lebih baik lagi kayak gitu. Lalu the Chariot, di sini The Chariot lebih ke sesuatu yang diperjuangkan. Di sini dia bersama dengan kamu memperjuangkan banyak hal ya. Bisa aku katakan jatuh bangun bareng kamu, yang tadinya
katakan dia malas-malasan kuliah, bersama dengan kamu dia berjuang lagi nih buat kuliahnya, karena seperti aku bilang tadi, kamu tuh motivasi terbesarnya dia berjuang lagi di sini. Kalau misalnya tadi dia belum dapat kerja, masih bingung mau kerja apa, nah bersama dengan kamu dia, oh baiklah aku akan coba pekerjaan ini, aku coba bisnis ini dan sebagainya. Lebihnya lagi dia mengusahakan banyak hal di kisah cinta kamu dan dia. Dan di sini juga dia berterima kasih karena kamu mau berjuang sebanyak dia. Kamu mau berjuang seberani dia. Dan di sini dia juga belajar bahwa bersama dengan kamu dia bisa mengambil banyak keputusan besar di hidupnya dia. Kayak gitu. Dan dia di sini nggak hanya melihat dunia sebagai hitam dan putih, tapi bagaimana dia melihat dunia dari perspektif yang lebih luas lagi. Kayak gitu. Itu yang membuat dia sangat mencintai kamu, sangat respect ke kamu. Kayak gitu, karena dia melihat kamu sebagai seorang pejuang yang mana dia ingin juga berjuang sebanyak itu. Dia ingin berjuang sebaik itu mengenai kisah cinta kamu dan dia, dan mengenai hal-hal di luar kisah cinta antara kamu dan dia. Kayak gitu sih perasaan dia yang terdalam buat kamu. Lalu di sini, kalau dia seperti dia pengen bilang gini ya, kadang aku tuh nggak ngerti maunya kamu tuh apa. Kadang aku tuh bingung, kamu tuh moodnya suka naik turun. Kalau lagi happy aku ikut happy, tapi kalau kamunya lagi down, lagi sedih, aku tuh bingung karena kamu bilangnya nggak apa-apa, tapi sebenarnya ada apa-apa kan, kayak gitu. Kamu kadang bilangnya pingin sendiri, tapi nanti bilangnya kamu nggak pernah nemenin aku. Kamu bilangnya nggak lapar, tapi sebenarnya kamu lapar. Jadi aku tuh bingung maunya kamu tuh apa, kayak gitu sih intinya. Jadi bersama dengan kamu juga dia sering kebingungan mengenai kamu. Dia masih belum bisa mengerti maunya kamu, masih belum bisa dengan telepati untuk mengerti isi hati terdalamnya kamu, kayak gitu. Jadi dia pengen bilang sih, kalau misalnya kamu butuh ngomong sama aku, ngomong aja. Kamu ungkapin aja unek-unek kamu. Kalau kamu lapar ya bilang, sayang aku tuh lapar, makan yuk, kayak gitu. Kalau kamu lagi bete sama aku ya kamu bilang lah, aku tuh lagi bete sama kamu. Jangan buat aku terombang-ambing dalam ketidakpastian ini, karena aku tuh bingung sama maunya kamu, kayak gitu. Lalu kalau di sini ya, Three of Swords. Kadang dia gini ya, kadang dia kecewa sama kamu. Ada hal-hal mengenai kamu yang kadang bikin dia kecewa. Ada hal-hal mengenai kamu yang kadang bikin dia lebih ke cemburu sih kalau aku lihat di sini. Lebih ke cemburu kalau misalnya karena dia sadar kamu tuh anaknya luar biasa, cakep, banyak yang suka, banyak yang naksir. Jadi kadang dia cemburu. Kadang juga dia cemburu kalau misalnya kamu lebih memilih banyak waktu buat teman-teman kamu, buat kerjaan kamu dan sebagainya. Kadang dia tuh pingin juga ditemenin sama kamu, kayak gitu. Dan ya mungkin di sini ada beberapa hal mengenai kamu yang bikin dia sakit hati. Kadang mungkin bagaimana sikap kamu, bagaimana kata-kata kamu ke dia, kayak gitu. Bagaimana mood kamu naik dan turun tanpa dia mengerti maunya kamu tuh apa sih, kayak gitu. Tapi lebih dari itu dia sayang ke kamu, dia cinta ke kamu. Walaupun kamu sudah sering menusuk-nusuk hatinya sangat dalam kayak gitu, dia masih sayang ke kamu. Dan sebenarnya dia juga berharap, please aku nih punya hati, jangan disakiti sampai segitunya dong, kayak gitu. Kalau kamu emang ada yang perlu dikomunikasikan, ya ngobrol lah ke aku, kayak gitu. Jangan buat aku menebak-nebak dan cemburu dengan segala yang kamu lakukan di luar sana yang aku nggak tahu. Kayak gitu sih perasaan terdalamnya dia. Jadi ya dia bangga sama kamu karena kamu anaknya luar biasa. Dia melihat kamu sebagai bintangnya, kamu membantu dia untuk berjuang. Tapi ya kadang yaitu dia kadang tidak mengerti maunya kamu, dan kadang ya dia sakit hati gitulah ke kamu, sakit hati, cemburu maksudnya di sini, atau kadang-kadang kecewa sama kamu. Cuma dia lebih sering menahan, dia lebih sering menyimpan itu semua sendirian, kayak gitu sih. Jadi ya perbaikilah mungkin komunikasi kamu dan dia ya. Lalu kalau oracle-nya di sini, ya di sini dia tuh pengen bilang gini loh ke kamu. Aku tuh pengen cerita banyak sebenarnya ke kamu, tapi kadang aku tuh khawatir kamu tuh nanti bisa nerima apa enggak. Aku khawatir kalau aku cerita ke kamu, kamunya malah bete. Kalau aku cerita ke kamu, kamunya nanti malah pusing karena ikut memikirkan apa yang aku ceritakan, kayak gitu. Jadi ya kadang di sini dia pengen kamu nggak hanya mendengarkan cerita dia, nggak hanya mendengarkan keluhan dia, tapi juga mendengarkan pakai hati. Kalau dia pernah sekali dua kali mengeluh mengenai, ya katakanlah kamu kok kalau ngomong gitu sih sama orang yang lebih tua, misal ya lebih sopan dong, kayak gitu. Nah dia berharap kamu tuh
bisa apa ya, ada perubahannya gitu lah. Kalau misalnya ngomong sama orang tua lebih tertata kata-katanya, lebih bisa menjaga pakai busana yang sopan kalau bertemu keluarganya kayak gitu. Contoh ya, contoh. Itulah, jadi intinya coba dengarkan dia pakai hati kamu, gak hanya pakai telinga. Kayak gitu sih yang pengen dia bilang. Karena kalau misalnya komunikasi antara kamu dan dia nggak lancar, nggak tersampaikan nih isi hatinya dia, ya dia makin bingung itu dengan maunya kamu. Dan kalau misalnya dia terus memendam-mendam ya rasa yang nggak enak, yang cemburu, kecewa, marah, ya lama-lama ini bisa jadi bom waktu. Secinta apapun dia ke kamu, tapi kalau dia terus memendam dan kamunya sendiri abai, ya bom itu akan meledak suatu saat nanti, dan ledakannya biasanya nggak karu-karuan kayak gitu. Jadi komunikasikan, dengarkan, nggak hanya pakai telinga tapi juga pakai hati. Lalu di sini practice compassion. Ya sih, di sini bersama dengan kamu dia bisa melihat banyak perspektif di hidupnya dia, mengenai cinta, mengenai kehidupan, mengenai perjuangan, mengenai motivasi untuk hidupnya dia kayak gitu. Dan di sini seperti bintang sih memang, karena di sini ada cahaya yang menyinari anak kecil ini kayak gitu. Jadi ya dia berterima kasih kamu sudah menjadi cahaya di hidupnya, sudah menjadi secercah harapan untuk hidupnya dia. Yang tadinya berantakan sekarang lebih bener lagi, lebih mengerti arahnya mau kemana kayak gitu, mengenai perspektif yang berbeda. Dan kalaupun ini mengenai hubungannya dengan kamu, bisa aja di sini dia tuh pingin supaya kamu bisa melihat dia dari sudut pandang yang berbeda, mengerti dia sampai dalam-dalamnya kayak gitu. Maksudnya di sini apa maunya dia, apa keinginan dia, apa ketakutan dia. Jadi di sini dia pingin supaya nggak hanya dia yang memahami kamu, tapi juga kamunya memahami dia kayak gitu, dengan cara ya komunikasi, mendengarkan maunya dia apa kayak gitu. Lalu di sini ask for help, ya ini konfirmasi sih untuk bagian ini ya. Dia kan tadi aku bilang dia nih bingung maunya kamu tuh apa, dan dia pun sering memendam rasa yang gak enak ke kamu. Atau mungkin di sini dia mengerti bahwa kamu tuh yang sering, kebalikannya justru kamu yang sering memendam perasaan, yang kamu diem aja tapi nggak mau ngomong rasa sakit hati kamu, rasa kecewa kamu ke dia. Makanya di sini dia pengen bilang kalau kamu butuh bantuanku, kamu ngomong aja biar ku bantu. Kalaupun aku nggak bisa ngebantuin kamu, setidaknya kamu kan lega kalau kamu cerita ke aku. Seenggaknya kan kamu bisa bersandar di bahu aku atau nangis di bahuku supaya kamunya lega setidaknya. Dan kalaupun kamu butuh bantuan, aku akan mengusahakan nih untuk ngebantu kamu semaksimal yang aku bisa. Tapi kan kamu harus ngomong ke aku. Kalau kamu nggak ngomong ke aku, gimana aku tahu kalau kamu tuh lagi butuh bantuan kayak gitu? Gimana aku tahu kalau kamu lagi sebel sama aku? Gimana aku tahu kalau kamu lagi bete ke aku? Kalau kamunya nggak ngomong kayak gitu, kalau kamunya nggak minta tolong ke aku kayak gitu. Yang pingin dia bilang ke kamu mengenai perasaan dia yang terdalam ke kamu, yang selama ini hanya dia pendam. Nah sekarang kamu tahu itu perasaan dia yang terdalam buat kamu. Itu sih yang bisa aku katakan untuk teman-teman yang memilih file pertama. Apapun itu, ya semoga kamu kedepannya bisa berkomunikasi ke dia. Karena di sini dia ngerti kok kalau kamu tuh anaknya luar biasa. Cuma ya tuh sering mendem dan sering nggak ngerti maunya tuh apa kayak gitu ya. Perbaiki komunikasi untuk yang memilih file pertama. Oke, buat teman-teman, terima kasih sudah masuk ke videoku, sudah nonton. Kalau kamu ngerasa resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih file kedua, kita lihat bareng-bareng ya. Apa sih perasaan terdalam dia buat kamu? Aku punya Queen of Wands, Two of Wands, Knight of Cups, Seven of Swords, dan Four of Swords. Oke, aku mulai dari sini dulu deh. Oke, dia ini pingin bilang kamu itu anaknya luar biasa. Aku mengerti kok kalau kamu itu tipe anak, entah di sini laki-laki atau perempuan ya, walaupun di sini Queen ini bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Kamu itu anaknya punya ambisi yang sangat besar di hidup kamu, dan dia mengerti itu. Walaupun kadang dia suka, oh kamu lagi ngejar ambisi ya kayak gitu, oh yaudah sana kejar cita-cita kamu gitu. Yang kadang dia ngerasa kayak
diabaikan, dicuekin, didiemin kayak gitu, karena kamu emang tipe yang sangat-sangat mengejar passion kamu, cita-cita kamu, apapun yang kamu mau. Dan di sini juga dia paham kok kalau kamu tuh anaknya cakep, kalau kamu cewek di sini kamu cantik, kalau kamu cowok dia di sudut pandang dia kamu tuh cakep, ganteng kayak gitu. Dan juga di sini kadang dia nggak ngerti maunya kamu tuh, dia sebenarnya mendukung kamu untuk kamu meraih apa yang kamu mau, tapi di satu sisi kadang dia ingin supaya kamu tuh nggak, apa ya, dia mengerti kamu kuat, kamu tangguh, kamu mengerti hidup kamu ini nanti mau kamu arahkan kemana. Cuma kadang di satu sisi dia tuh pingin kamu tuh sekali-sekali bersandarlah di aku kayak gitu, sekali-sekali bolehlah kamu memperlihatkan sisi, apa ya, bukan sisi lemah sih, sisi lembutnya kamu yang kamu tuh butuh aku kayak gitu loh. Karena Queen of Wands ini adalah ratu yang independen ya, independen banget. Dia bisa, katakanlah di sini, tanpa bantuan raja pun dia bisa tangguh untuk menghidupi dirinya, buat hidupnya dia kayak gitu. Makanya di sini kadang dia pingin supaya kamu tuh ya sekali-sekali bersandarlah ke aku, sekali-sekali minta bantuanlah ke aku, supaya aku nih ada ini artinya buat hidup kamu kayak gitu. Ya sekali-sekali kamu inilah minta tolong ke dia, sekali-sekali minta apalah ke dia, minta tolong bantuan apa yang ya dia tuh ada hadir di kamu, nggak cuma buat digandeng doang, tapi juga kamu masukkan kehadiran dia untuk tanyalah, menurut kamu bagusan ini apa ini ya kayak gitu, menurut kamu ini gimana ya kayak gitulah. Masukkan dia di hidup kamu, masukkan segala opini, masukan dia untuk juga membawa kamu ke tujuan kamu kayak gitu. Karena dia pengen sekali waktu kamu tuh nggak perlu sekuat itu, kalau butuh nangis nangis aja kayak gitu intinya. Dan dia mengerti kok kalau kamu tuh kuat. Cuma ya kadang memperlihatkan sisi lemahnya kamu ke dia, dia menerima itu kok, karena manusia nggak selamanya kuat kan kayak gitu. Dan dia akan merasa aku nih bisa membuat kamu kuat lagi kayak gitu ya. Lalu Two of Wands, bagi dia kamu tuh adalah dunianya dia. Walaupun di depan mata ini ada pemandangan yang indah, yang luar biasa, yang lebih luas dan sebagainya, tapi bagi dia kamu tetap dunianya dia. Dia tetap melihat kamu sebagai orang yang luar biasa, yang membuat hidup dia juga berubah, yang membuat dia berubah dengan sendirinya tanpa kamu minta kayak gitu. Makanya di sini dia sangat menjaga kamu. Dia nggak mau kamu tuh nanti dilirik sama yang lain gitu. Kadang dia ini posesif ke kamu ya, karena memang bagi dia kamu tuh dunianya dia. Tanpa kamu dia tuh nggak akan jadi apa-apa kayak gitu yang dia rasakan sekarang. Dan di kamu juga dia melihat banyak visi misi yang membuat dia semakin ingin maju ke depannya, semakin mengerti, oh nanti bersama dengan kamu aku pengen begini kayak gitu ya. Karena ya sebagai dunianya dia akan memperjuangkan banyak hal buat kamu. Karena di sini ada kartu Knight of Cups, seorang pejuang ya, pejuang yang bisa menyatakan cintanya. Walaupun mungkin di sini dia bukan tipe yang memamerkan rasa sukanya ke kamu, pamer di sosmed apalah, ngapain sama kamu, enggak. Dia tipe yang santai aja jalannya gitu. Dan dia juga kepingin mengatakan bahwa aku di sini pingin hubungan kita berdua nih serius tapi santai. Ikuti aja arusnya kemana. Kalau kita emang jodoh ya kita akan jodoh, walaupun kita lagi LDR katakanlah. Kalau jodoh ya kita akan jodoh, santai aja, nggak usah terburu-buru, tapi jangan juga berlama-lama tanpa kepastian kayak gitu. Di sini dia tipe yang ini ya, romantis, anaknya romantis, perhatian, dan dia berharap dengan sisi romantisnya ini kamu jadi nyaman. Kan ada ya orang yang malah enek gitu kalau misalnya pasangannya romantis. Nah dia berharap kamu tuh nggak enek, kamu malah seneng dengan sisi romantisnya dia, dengan care-nya dia ke kamu, perhatiannya dia gitu. Makanya di sini aku bilang di sekali waktu dia tuh pingin kamu tuh menunjukkan sisi lemahnya kamu, supaya dia ini sebagai seorang pejuang bisa puk-puk kamu, bisa membuat kamu bangkit lagi kayak gitu. Karena dia perhatian kok ke kamu, cuma kadang kamunya sering kabur-kabur entah kemana, ngerjain pekerjaan kamu, kuliah kamu, yang kadang dia tuh ngerasa terabaikan gitu loh. Sementara dia kayak, aku tuh sayang lo ke kamu, aku tuh perhatian lo ke kamu kayak gitu. Tapi dia juga mengerti bahwa kamu tuh punya ambisi yang sangat besar di hidup kamu kayak gitu. Jadi sekali waktu kamu bolehlah minta dipuk-puk sama dia, minta pinjam dong bahunya, pingin bersandar nih kayak gitu. Dia menunggu momen itu. Lalu di sini Seven of Swords. Kalau di sini aku lebih bisa melihat bahwa dia ini pingin bilang, aku nggak suka dibohongin.
aku nggak suka kalau kamu menyimpan sebuah rahasia besar yang nanti ketika aku tahu aku bakal kecewa. Lebih baik sejak awal kamu jujur ke aku mengenai apapun. Kayak gitu, mengenai jidak-jidaknya aku, mengenai kamu kecewa sama aku, mending kamu ngobrol ke aku, mending kamu jujur ke aku. Atau misalnya ada hal-hal mengenai hidup kamu yang kamu rasa kamu sembunyikan, dan kamu rasa kamu butuh ngomong ke aku, sebaiknya kamu jujur ke aku. Lebih baik kamu jujur ke aku walaupun itu menyakitkan dibanding aku tahu kejujuran itu dari orang lain. Kayak gitu, dia sangat menghargai kejujuran di sini. Makanya di sini tricky sih, kamunya yang harus bisa mengerti bahwa dia sangat menghargai kejujuran. Makanya ya banyak-banyaklah jujur ke dia ya, jangan terlalu banyak menyembunyikan hal-hal besar yang kamu tahu dia bakal kecewa. Sebaiknya kamu ngobrolin ini sejak awal ke dia, jujur sejak awal. Karena kalau misalnya dia tahu dari orang lain, dia akan sangat kecewa. Tipe orang yang kayak gini biasanya dia sekalinya dia tahu dia dibohongin, dia akan sulit lagi percaya sama kamu. Kayak gitu. Jadi berlatihlah untuk jujur ke dia. Walaupun sesakit apapun itu, mending dia tahu dari kamu daripada dia tahu kejujuran itu dari mulut orang lain. Kayak gitu. Lalu ya sekali waktu dia ngerasa bahwa makasih kamu udah ada bersama denganku ketika aku lagi butuh healing. Ketika aku lagi butuh menyembuhkan luka-luka hati aku dari hubunganku sebelumnya, atau dari luka-luka dari masalah yang sedang ku hadapi, makasih kamu sudah hadir untuk aku, untuk bersama membantu proses healing aku, membantu aku untuk sembuh lagi. Entah di sini sembuh secara sakit fisik, atau mungkin di sini secara hati atau mental, perasaan yang emang dia harus sembuh. Misalnya mungkin dulu dia sama orang tuanya katakanlah ada konflik atau ada hal-hal mengenai masa lalu dia yang emang butuh dia sembuhkan. Di sini dia berterima kasih dengan hadirnya kamu membantu proses penyembuhan dia, penyembuhan dari hati, atau mungkin dia ada sakit fisik yang dia berterima kasih kamu tetap ada untuk dia, menemani proses kesembuhannya dia, kayak gitu. Dia sangat berterima kasih untuk itu karena somehow sekali waktu dia emang butuh buat recharge energi, dan dia berterima kasih juga kalau kamu udah ngasih dia banyak waktu untuk menyembuhkan dirinya. Kadang dia butuh waktu me time dan kamu ngasih itu ke dia. Dan kalaupun belum, di sini dia berharap kamu mengerti bahwa dia ini tipe manusia yang butuh waktu untuk sendiri. Jadi kalau misalnya dia datang ke kamu, kayaknya aku butuh sendiri dulu deh, itu bukan berarti dia benci ke kamu, bukan berarti dia marah ke kamu dan sebagainya. Kadang dia emang lagi butuh aja waktu buat sendiri, menikmati dunianya sendiri. Entah dia cuma sekedar nonton TV, nonton film seharian di kamar dia, tapi dia butuh energi untuk di recharge lagi, buat diisi lagi. Dan kadang dia lebih ngerasa nyaman ketika dia sendiri. Bukan berarti dia nggak menghargai kehadiran kamu, tapi sebagian orang memang lebih nyaman untuk mengisi lagi energinya untuk healing sendiri, kayak gitu. Lalu di sini yang bisa aku katakan dari oracle-nya adalah you are limitless. Di sini deh, ya dia emang mengerti bahwa kamu itu dunianya dia, kamu tuh unik, dan di sini aku dapat unicorn lagi. Jadi dia emang merasa dan menganggap kamu tuh bisa melakukan apapun yang kamu mau. Kamu silahkan kalau misalnya kamu katakanlah pingin kerja di mana, pingin kuliah lagi, pingin melakukan ini dan itu. Dia mengerti bahwa ambisi kamu sebesar itu, dan dia di sini berharap bahwa bersama dengan dia ini punya makna gitu loh di hidup kamu. Dia ngerti kamu sekuat itu, tapi kadang dia juga butuh, aku tuh juga pingin lo berjasa buat hidup kamu. Jadi sekali waktu kamu mintalah advice, minta saran ke aku boleh, minta tolong ke aku boleh, minta pundak aku buat kamu bersandar, kamu nangis juga boleh, kayak gitu. Karena dia di sini pingin ada juga buat kamu untuk kamu menggapai apa yang kamu mau. Dia pingin ada hadir juga untuk bersama dengan kamu, membantu kamu, kayak gitu. Lalu kalau di sini miracle and blessing, emang dia ini ya, kehadiran kamu tuh seperti berkah di hidupnya dia. Dia pengen bilang bahwa kamu tuh seperti hadiah luar biasa yang dikasih oleh Tuhan dan semesta buat dia. Makanya di sini aku bilang tadi, buat dia kamu ini dunianya.
kayak gitu. Kamu tuh seperti sebuah berkah luar biasa di hidupnya dia yang bersama kamu. Dia mengerti nih, oh aku nggak bisa ya selama-lamanya bobrok kayak gini, aku harus sembuh, aku harus bisa maju untuk hidupku nanti. Apalagi kalau dia udah memvisi misikan hidupnya dia ke depan bareng kamu. Dia harus, oke, aku harus lebih baik lagi, harus kerja makin keras lagi, harus makin pintar lagi kayak gitu, harus lebih berjuang lagi kayak gitu. Karena ya itu tadi, kehadiran kamu seperti sebuah keajaiban yang hadir di hidupnya dia kayak gitu. Kalau di sini emang ini konfirmasi sih, cinta itu bisa membuat perbedaan. Jadi cinta itu bisa membantu menyembuhkan luka di masa lalu dan bisa membuat dia lebih merasa aman, ngerasa damai, bisa menerima diri dia seutuhnya. Dan dia sangat berterima kasih dengan kehadiran kamu yang bisa membantu proses healing dia. Seperti yang aku katakan tadi, untuk kartu ini dia berterima kasih kamu membantu proses healing dia, entah healing dari trauma, healing dari patah hati, healing dari sesuatu yang berhubungan dengan sakit fisiknya dia. Dia sangat berterima kasih kamu ada buat dia. Kamu tetap bersama dengan dia melewati segala proses penyembuhan yang cukup panjang dan somehow menyakitkan buat dia kayak gitu. Dia sangat berterima kasih dengan hadirnya kamu. Makanya di sini dia berterima kasih itu karena kamu itu seperti dunianya dia, sekali lagi kayak gitu. Jadi di sini itu yang bisa aku reading mengenai teman-teman yang memilih pile kedua. Jadi di sini adalah lebih ke terima kasih akan hadirmu, kamu adalah sebuah keajaiban buat aku dan berkah buat aku. Kayak gitu teman-teman. Oke, kalau kamu merasa ini resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih file ketiga, kita lihat bareng-bareng ya. Apa sih perasaan dia yang terdalam buat kamu yang mungkin selama ini kamu belum tahu dan hanya dia simpan di hatinya yang terdalam. Oke, aku punya Ace of Pentacles, Air of Pentacles, Nine of Pentacles, banyak Pentacles, Justice, dan Wheel of Fortune. Oke. Sepertinya teman-teman yang memilih file ketiga ini ya, dia yang lagi kamu fokuskan ini lagi kangen sama kamu. Jadi aku satu-satu deh. Ace of Pentacles. Dia ini melihat kamu sebagai orang yang luar biasa, yang membuat hidup dia ini jadi warna-warni kayak pelangi gitu loh. Kamu itu seperti berkah luar biasa yang hadir di hidup dia. Dan bisa juga di sini mengatakan bahwa terima kasih dengan kehadiran kamu, aku jadi bisa membuka hoki aku, peluang aku di hal-hal yang berhubungan dengan keuangan, atau mungkin di sini kuliah, dia jadi lebih rajin lagi bekerja, makin ngerti caranya nabung, mengelola uang dan sebagainya. Dia berterima kasih karena kamu salah satu motivasi terbesarnya dia untuk hal-hal yang berhubungan dengan kestabilan hidup, terutama keuangan dan ya kenikmatan keindahan dunia lah kayak gitu, yang membuat ngerasa nyaman di dunia ini kayak gitu. Tapi di satu sisi dia mengerti kalau kamu itu sekarang lagi sibuk ya, lagi sibuk mengejar hal-hal yang berhubungan dengan kestabilan hidup juga, terutama di sini keuangan atau bisa juga kuliah. Kestabilan hidup sih intinya. Di sini dia tuh pengen bilang, iya deh aku tahu kamu lagi sibuk kerja kan, kamu lagi sibuk untuk nabung kan, kamu lagi sibuk sama pekerjaan baru kamu, lagi menikmati kuliah kamu, lagi menikmati kestabilan yang sudah kamu bangun dari nol, ya kan? Nah dia di sini bisa aku bilang lagi kangen sih. Dia pengen bilang, ya sekali waktu aku pengen lo kamu nelfon aku, ngabarin gimana kondisi kamu di sana, di kantor kamu, di bisnis kamu, di kuliah kamu kayak gitu. Tapi di sini dia tipe yang membiarkan sih, makanya di sini dia membebaskan kamu buat kamu berkarya, bekerja, untuk nabung masa depan, kestabilan kayak gitu. Dan dia mengerti kamu anaknya tangguh. Di sini dia mengerti bahwa kamu tipe yang pekerja keras, sangat sibuk, sangat sangat sedang terfokus di keuangan, karena mungkin ini efek pandemi juga ya. Jadi dia mengerti bahwa ya udah kamu pengen kerja kan, nabung kan, ya udah yuk kita kerja bareng, yuk kita sibuk bareng kayak gitu. Walaupun kadang dia ini kangen sih sama kamu, di sini aku yang bisa aku rasakan dia lagi kangen banget. Dan di sini juga dia
sangat apa ya, sangat respect ke kamu dari segala kerja keras yang kamu lakukan ini, siang malam pontang-panting, katakanlah 24 jam kerjanya, bahkan seminggu tuh kayaknya full kerja 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 atau kuliah kuliah kuliah. Nah, di sini dia sangat respect ke kamu karena dari hard workernya kamu itu kamu bisa mencapai kestabilan ini. Kamu di sini dia lihat, oh oke, dari kerja keras kamu itu kamu udah stabil sekarang. Di sini kamu bisa menghidupi diri kamu sendiri setiap bulan, udah nggak nyusahin orang tua, udah nggak lagi nunggu duit datang dari orang tua. Di sini dia melihat kamu luar biasa tangguh untuk hal-hal yang berhubungan dengan kestabilan hidup. Dia bangga dengan kamu, dia bangga dengan segala pencapaian kamu karena di sini kamu tangguh luar biasa. Kamu tipe yang nggak hanya sekedar nadah duit buat nerima, mana nih uangnya orang tua aku, mana gitu, enggak, tapi kamu yang sangat-sangat berjuang dan dia respect ke kamu. Tapi ada tapinya. Dia di sini pingin sebuah keseimbangan, justice, keadilan, keseimbangan. Jadi di sini dia pingin bilang, aku tahu kok kamu tuh pekerja keras memang. Aku tahu kamu sekarang lagi sangat menikmati dunianya kamu, pekerjaan kamu, kuliah kamu. Tapi kadang aku tuh kangen sama kamu. Aku tuh pingin kamu tuh ada waktunya buat aku kayak gitu. Aku tuh pingin kita nih bisa ngobrol lagi, ngopi bareng lagi, atau misalnya masak bareng lagi, nonton film bareng lagi, mungkin bukan di bioskop tapi mungkin ya streaming kayak gitu. Kalaupun kalian berdua LDR, dia pingin adalah momen nonton bareng yang ya kalian berdua saling video call terus nonton bareng kayak gitu, meskipun jauh-jauhan kayak gitulah. Dia pingin quality time yang lebih banyak dengan kamu di kesibukan kamu ini. Tapi di satu sisi dia juga mengerti kamu tipe yang pekerja keras. Kamu kalau nggak bekerja keras, kamunya malah pusing kayak gitu. Tapi itu di hati terdalamnya dia. Dia sangat respect ke kamu, sangat memuji hasil kerja keras kamu. Tapi di satu sisi dia pingin kamu tuh adil juga. Aku nih ada buat kamu, ayo dong bareng aku kayak gitu. Jangan kerja terus. Aku tuh pingin kita berdua punya waktu-waktu yang banyak juga untuk hubungan kita ini kayak gitu, yang bisa aku bilang. Jadi makanya aku bilang buat teman-teman yang memilih file ketiga ini, dia ini lagi kangen sama kamu, kangen banget. Lalu ada The Wheel of Fortune, ya dia pengen seperti mengulang lagi masa-masa dimana kalian berdua dulu banyak waktu bareng, sering chatting, sering video call, sering jalan-jalan kemana kayak gitu. Dia ingin mengulang lagi masa-masa itu, walaupun dia juga mengerti bahwa gak bisa seterusnya dong kalian berdua kemana-mana gandengan, kemana-mana berdua, enggak kan, kalian juga punya dunia masing-masing dan dia menghargai itu. Tapi ya itu, kadang dia pingin lah punya waktu lebih banyak sama kamu. Dia juga pingin kamu lebih perhatian, lebih care ke dia kayak gitu, menghabiskan banyak waktu lebih banyak lagi berdua. Karena ya itu tadi, quality time. Entah mungkin cuma sejam 2 jam di sela kesibukan kamu yang luar biasa itu, dia pingin ada hadir buat kamu kayak gitu sih yang bisa aku bilang. Makanya nih, energi orang yang lagi kangen banget sama kamu kayak gitu. Nah, ini mah konfirmasi ya, romance. Jadi dia emang lagi kangen perhatian kamu, kangen waktu untuk berdua dengan kamu, kangen masa-masa dimana kalian berdua menghabiskan waktu berdua. Dalamnya banyak lah, mungkin kalian berdua dulu sering ngopi bareng di mana, kulineran bareng, nonton di mana, jalan-jalan kemana. Nah, dia kangen masa-masa itu lagi kayak gitu sih intinya. Kangen berat sama kamu, banget gitu loh kangennya. Pingin kamu hadir lagi untuk berromantisan kayak dulu, seperti itu. Choose love. Jadi di sini ya dia juga sebenarnya di sini membebaskan kamu sih untuk menjadi diri kamu seutuhnya, untuk memilih apa yang kamu inginkan. Tapi ya itu tadi, dia tuh pengen juga kamu memilih dia. Jadi kadang dia tuh suka cemburu kalau misalnya kamu lagi bareng dia tapi kamunya sibuk dengan kerjaan kamu, kamu lagi bareng dia tapi kamunya sibuk menatap HP kamu untuk urusan pekerjaan kamu atau kuliah kamu atau apapun itu kayak gitu. Jadi ini bener-bener pengen kamu menghabiskan waktu sejam 2 jam tapi bener-bener fokus ke dia, bener-bener fokus ke hubungan kamu dan dia kayak gitu sih intinya. Cuma di sini dia mengerti bahwa apa yang kamu lakukan sekarang ini akan berdampak besar di hidup kamu ke depannya, besar dampaknya juga ke orang-orang sekitar kamu. Mungkin kamu di sini tulang punggung keluarga yang mana kamu emang harus bekerja untuk menghidupi keluarga kamu, ayah ibu atau adik-adik kamu kayak gitu ya.
Cuma itu bisa aku bilang dia kangen banget sama kamu. Lalu be willing to express love, ekspresikan cinta untuk menerima cinta, kayak gitu. Jadi emang lagi kangen sih ke kamu, dia lagi nungguin nih kapan nih kamu datang buat aku, kapan nih kamu hadir lagi buat aku, kayak gitu. Jadi sekali waktu bolehlah kamu misalnya mengekspresikan cinta kamu ke dia, kamu berterima kasih akan hadirnya dia di hidup kamu, kamu berterima kasih selama ini dia udah mendukung kamu di kuliah atau pekerjaan kamu, kayak gitu. Ekspresikan cinta, temenin dia kalau dia emang lagi butuh curhat, temenin dia kalau dia butuh temen lah buat nonton, buat kulineran, kayak gitu sih intinya. Jadi emang lagi kangen banget sih, kangen teramat berat, levelnya level maksimal kangennya untuk dia bersama lagi dengan kamu, kayak gitu ya di sini. Jadi ya sekali waktu kamu bisalah kasih dia hadiah tuh nggak harus gede yang mahal, tapi sekali waktu aku beliin bakso kesukaan kamu nih, kayak gitu, aku beliin es krim kesukaan kamu nih, atau apapun lah, benda-benda yang mungkin kecil tapi itu kesukaan dia, yang kamu ngerti kalau kamu ngasih itu ke dia, dia bakal seneng banget, kayak gitu. Oke, buat teman-teman yang memilih file ketiga, itu yang bisa aku reading ya. Intinya sih ini mengenai kangen sama kamu, kangen menghabiskan waktu bersama dengan kamu, kayak gitu. Oke, kalau misalnya teman-teman ngerasa ini resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi, bye bye.